Cuka, kita ketemu lagi di Kids Worship. Oke, teman-teman, kita akan bersama-sama bersukacita. Benar, kita mau bersukacita, memuji Tuhan. Are you ready? Go! Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kids? Wah, puji Tuhan, sore hari ini kita ketemu lagi dengan Kak Tari di Kids Worship. Hai, hari ini kita mau bersama-sama belajar nih. Belajar firman Tuhan yang akan menolong kita untuk menjadi anak-anak yang mau mendengarkan suara Tuhan. Anak-anak yang mau taat. Anak-anak kita mau belajar dari seorang siapa ya? Minggu lalu kita sudah bersama belajar. Waktu itu mamanya adalah seorang wanita yang sedang bersedih hati. Dan saat dia sedang sedih hatinya karena diejek, karena dihina oleh ibu penina, dia datang ke bait Allah. Siapakah dia? Dia adalah Ibu Hana. Anak-anak masih ingat bagaimana hati Ibu Hana sangat sedih dan dia berdoa kepada Tuhan dan meminta supaya Tuhan memberikan anak laki-laki. Ya, Samuel namanya. Dan anak laki-laki itu dibawa ke rumah Tuhan bersama dengan Bapak Elkana. Ibu Hana menyerahkan Samuel untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Waktu itu yang menjadi hamba Tuhan yang sedang melayani adalah Imam Eli. Yuk kita lanjutin. Kita lihat bagaimana selanjutnya Samuel yang diserahkan kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan, melayani di rumah Tuhan itu. Dalam 1 Samuel pasal 2, lalu pulanglah Bapak Elkana ke Rama di tempat tinggalnya. Tetapi Samuel, anak itu diserahkan untuk melayani Tuhan di bawah pengawasan. Jadi diawasi anak-anak ya, di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, suatu hari Samuel yang sudah bertumbuh itu menjadi Samuel yang muda, Samuel yang taat kepada Tuhan. Saat itu dia menjadi pelayan di rumah Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Dan saat itu firman Tuhan sangat jarang. Penglihatan-penglihatan juga nggak ada anak-anak. Pada suatu hari Imam Eli sudah menjadi tua, sudah kakek-kakek, sudah opa-opa ya. Matanya sudah mulai kabur. Mulai lihat gak jelas kalau lihat orang. Mulai buram saat melihat. Tidak bisa lagi melihat dengan baik. Bapak Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu di rumah Allah belum padam. Artinya belum terlalu malam, ya kan? Kalau anak-anak pas mau tidur malam hari, lampunya dicetakin supaya hemat listrik. Dan ini tandanya sudah malam waktunya tidur. Waktu itu Bapak Eli baring-baring di tempat tidurnya, tapi lampu rumah Allah belum dimatikan, masih nyala. Demikian juga Samuel. Samuel tidur di dalam bait suci Tuhan. Lalu, apa yang terjadi? Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Samuel ingat, Bapak Eli panggil aku nih. Ya Bapak, ini aku. Samuel mengira itu adalah suara Imam Eli. Ternyata Imam Eli berkata, bukan nak, bukan aku yang panggil kamu. Lalu Samuel kembali lagi ke bait Tuhan dan dia tidur lagi. Dan Tuhan memanggilnya, Samuel, Samuel. Lalu bangun lagi dia dan dia datang kepada Imam Eli. Ya Bapak, ini aku Samuel.
Bapak panggil aku. Imam Eli juga bilang, enggak nak, kamu tidur aja. Bapak nggak panggil kamu kok, kamu tidur ya. Lalu Samuel kembali ke tempatnya dan dia tidur. Samuel tidur lagi dan Tuhan memanggil untuk ketiga kalinya. Samuel, Samuel. Imam Eli kembali, Samuel datang dan Imam Eli berkata, anakku, aku tidak memanggilmu. Kalau ada suara itu datang kepadamu, kamu berbicara ya. Kamu bilang, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Apa? Anak-anak boleh coba ulang? Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Oke, sekali lagi ya. Soalnya Samuel juga lagi memperhatikan nih pesannya Bapak Eli. Kalau ada suara yang panggil, apa yang harus dilakukan? Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Lalu Imam Eli suruh lagi Samuel ke tempat tidurnya. Kamu tidur ya, tapi kalau ada yang panggil kamu sekali lagi, kamu jawab apa? Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Betul anak-anak. Waktu Samuel tidur lagi, ada suara untuk keempat kalinya memanggil. Manggil apa? Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab seperti yang diajarkan oleh Imam Eli. Apa tadi katanya? Dengarkan. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Wah, Tuhan berbicara, menyampaikan pesan kepada Samuel bahwa Tuhan akan menghukum Imam Eli dan anak-anaknya jika mereka terus tidak taat. Tuhan memberitahukan kepada Samuel apa yang akan terjadi tentang anak-anak Imam Eli yang akan kalah di medan perang. Wah, pagi-pagi hari waktu Samuel bersih-bersih, baik Tuhan, rajin sekali ya. Siapa di sini yang seperti Samuel ini? Pegang sapu dan dia bersih-bersih. Tapi Samuel bukan bersih-bersih rumahnya, dia bersih-bersih rumah Tuhan, karena dia tinggal di rumah Tuhan. Waktu Samuel sedang bersih-bersih, Imam Eli datang kepadanya. Nah, apa yang Tuhan katakan tadi malam? Lalu Samuel memberitahukan kepada Imam Eli apa yang dibicarakan oleh Tuhan kepadanya. Tiap hari Samuel semakin bertumbuh besar dan dia selalu taat mendengarkan jika Tuhan menyampaikan pesan kepadanya, jika Tuhan panggil dia, jika Bapak Eli panggil dia, dia selalu berkata, "Ya Bapak, ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Anak-anak, hari ini kita bersama-sama belajar ya, menjadi anak Tuhan, menjadi kids worship yang sehat, kuat, cerdas, dan taat seperti Samuel yang mau mendengarkan suara Tuhan. Kalau papa mamanya, guru-guru sekolah minggunya, kakak-kakak kids worshipnya ingatkan, "Hei anak-anak, waktunya kita untuk dengar firman Tuhan." Ngobrol nggak sih? Bisa fokus nggak ya? Atau ini enaknya nonton ini, enaknya main game ini. Nanti aja Kak firman Tuhannya. Mama, nanti aku baca sendiri aja firman Tuhannya. Anak-anak, Samuel memberi contoh kepada kita bahwa seorang anak Tuhan harus siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan. Kalau mamanya kasih nasihat, ngomong aja. Apakah kita siap? Ya mama, aku siap dengarkan mama nasihati aku. Ya papa, aku siap ajari aku. Berbicaralah papa,
aku mau mendengarkan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, belajar seperti Samuel yang taat dan mau mendengarkan. Mau mendengarkan firman Tuhan, juga mau mendengarkan ajarannya mama papa, mau mendengarkan nasihatnya. Mendengarkan tuh gak hanya didengar aja, tapi dilakukan. Contohnya kalau mamanya memberi nasihat, anak-anak pulang sekolah pakaiannya ditaruh di keranjang pakaian kotor, dilakukan. Pulang sekolah, betul, aku harus cepat ganti baju. Aku harus ganti baju dan baju kotorku taruh di keranjang pakaian kotor. Anak-anak, kalau pulang sekolah sepatunya disusun di rak sepatu ya. Oke mama, siap. Lakukan. Pulang sekolah, buka sepatunya, dirapikan, ditaruh di tempat rak sepatu. Bukan sepatunya ditaruh di ruang tamu, kaos kakinya ditaruh di kamar, kaos kaki sebelahnya di dapur. Besok waktu mau berangkat sekolah repot nyari kaos kakinya di mana, karena kita nggak mau taat. Kalau ditanya, firman Tuhan ini di mana ya? Itu loh, hai anak-anak, taatilah orang tuamu karena haruslah demikian. Di mana ya? Emang Tuhan pernah bilang gitu? Karena kita nggak pernah dengar dengan sungguh-sungguh. Saat anak-anak belajar firman, dengarkan dengan fokus. Perhatikan Samuel menjadi contoh untuk kita. Berbicaralah Tuhan, karena hambamu ini siap mendengarkan. Hari ini kita belajar menjadi anak yang taat mendengar. Dan kalau ada godaan, aku mau dengar dulu suara Tuhan. Hari ini aku waktunya renungan. Sekarang waktunya aku mau baca Alkitab. Harus fokus. Main game yuk. Main bareng-bareng, mabar yuk. No. Sekarang waktunya aku belajar firman Tuhan. Waktunya sekarang aku bersama mama papa. Yuk kita main bareng-bareng yuk. Enggak. Harus lawan godaanmu yang membuat engkau tidak suka mendengar firman itu apa? Yang membuat engkau tidak suka mendengar mama papa itu apa? Lawan. Anak-anak, mari kita belajar taat kepada Tuhan, mau mendengar suara Tuhan, mau dengar papa mama. Oke? Ayat hafalan kita hari ini. Mari kita bersama-sama perhatikan ayat hafalan 1 Samuel 3 ayat 9. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Baca sama-sama ya dengan Kak Tari. 1 Samuel 3 ayat 9. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Oke. God bless you kids. Selamat menjadi anak yang taat. Tuhan Yesus memberkati.